Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kurniati dengan NIM 2520131 dari kelas PTIK 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi salah satu UAS dari mata kuliah jaringan nirkabel, di mana materi yang akan saya jelaskan ada 3 materi. Yang pertama ada arsitektur WLAN, yang kedua ada access point, yang ketiga ada konfigurasi dari WLAN. Nah, materi yang pertama arsitektur WLAN. Nah, WLAN ini merupakan kependekan dari Wireless Local Area Network, yang mana jaringan ini memungkinkan suatu perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan perangkat lainnya terhubung ke dalam jaringan melalui koneksi nirkabel. Nah, arsitektur WLAN ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Nah, ada beberapa komponennya. Yang pertama, perangkat klien. Nah, perangkat klien ini seperti laptop, ponsel, atau tablet yang ingin terhubung ke dalam jaringan WLAN ini. Nah, perangkat ini harus dilengkapi dengan antena nirkabel atau jaringan nirkabel untuk memungkinkan suatu perangkat tersebut berkomunikasi dengan titik akses dari WLAN. Yang kedua ada titik akses. Titik akses ini merupakan perangkat seperti perantara antara perangkat klien dan jaringan, seperti menghubungkan antara perangkat klien dan jaringan dan memastikan pengiriman data yang benar. Yang ketiga ada jaringan terkabel. Jaringan terkabel ini menghubungkan titik akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Nah, untuk jaringan terkabel ini diperlukan tersambung ke access point atau titik akses. Yang keempat ada pengontrol WLAN. Pengontrol WLAN ini bertanggung jawab untuk memanajemen dan mengatur titik akses dari jaringan WLAN ini. Yang kelima ada protokol. Nah, jaringan WLAN ini menggunakan serangkai protokol yang mengatur komunikasi dan transfer data antara perangkat klien dan titik akses. Nah, itu ada 5 komponennya. Lalu selanjutnya dalam arsitektur WLAN ini perangkat klien terhubung ke titik akses melalui koneksi nirkabel. Nah, ketika perangkat klien ingin mengirim atau menerima data, ia akan menggunakan protokol WLAN yang sesuai untuk berkomunikasi dengan titik akses. Nah, kemudian titik akses ini mentransfer data melalui jaringan terkabel ke tujuan yang diinginkan, seperti server atau perangkat lain dalam jaringan. Lalu untuk keuntungan dari arsitektur WLAN ini adalah untuk memberikan konektivitas nirkabel yang fleksibel dan mudah diakses. Dan arsitektur WLAN ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke dalam jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, untuk tujuan dari WLAN ini menyediakan konektivitas nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, tablet untuk terhubung ke dalam jaringan tanpa kabel fisik atau tanpa kabel. Yang kedua, memungkinkan suatu perangkat untuk bergerak secara bebas dalam area jangkauan sinyal nirkabel ini.
Yang ketiga, memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya seperti printer, file server, dan perangkat lainnya tanpa harus terhubung ke kabel. Nah, komponen dari WLAN ini ada seperti yang sudah disebut tadi, ada perangkat klien, titik akses, jaringan terkabel, pengontrol WLAN. Nah, untuk manfaat dari WLAN ini sendiri, dapat memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa batasan fisik. Yang kedua, dalam tahap penginstalan WLAN ini lebih mudah daripada mengatur dengan jaringan menggunakan kabel. Yang ketiga, jaringan WLAN ini dapat atau dengan mudah bisa diperluas dengan menambahkan titik akses tambahan. Yang keempat ada dengan menggunakan WLAN ini biaya dari infrastrukturnya berkurang karena tidak perlu menghubungkan setiap perangkat secara terpisah dengan kabel. Nah, untuk jenis-jenis dari WLAN ini ada WLAN 802.11a, ada WLAN 802.11b, dan WLAN 802.11g. Nah, segitu materi dari arsitektur WLAN. Untuk materi yang kedua ada access point. Nah, access point ini merupakan suatu perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan suatu perangkat dengan jaringan tanpa menggunakan kabel. Contoh dari access point ini, jaringan lokal yang menggunakan teknologi dari access point ini seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Nah, access point juga sering disebut dengan wireless local area network. Fungsi dari perangkat ini untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Ada beberapa komponen yang dimiliki oleh access point ini, seperti antena, transceiver. Dua komponen antena dan transceiver ini memiliki fungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server maupun sinyal internet yang menuju ke klien server. Nah, access point ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada repeater mode, ada bridge mode, ada client mode, ada wireless router mode, ada access point, client router mode. Nah, untuk fungsi dari access point ini memiliki fungsi utama. Fungsi utama adalah untuk bisa mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama, sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui suatu gelombang radio. Yang kedua, penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsinya dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang sudah terhubung atau perangkat yang terhubung. Yang keempat fungsinya
memiliki keamanan WEP dan WAP yang biasanya disebut dengan shared key authentication. Access point ini digunakan sebagai pengamanan. Nah, dengan adanya fitur keamanan WEP dan WAP ini, jaringan tersebut aman. Yang kelima, fungsinya untuk mengatur akses di suatu perangkat berdasarkan MAC address atau MAC address. Yang keenam, fungsinya menggantikan fungsi hubung yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Nah, selanjutnya ada cara setting access point. Nah, untuk cara setting access point ini, yang pertama harus menyiapkan access point, lalu memasang antena, kabel arus, kabel LAN pada access point tersebut. Lalu menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer ataupun laptop. Selanjutnya setting IP address dengan cara memasukkan pada control panel, lalu network connection, lalu pilih internet protocol TCP atau IP, lalu klik properties, kemudian pilih use the following IP address. Nah, selanjutnya isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK, lalu close. Selanjutnya periksa apakah access point tersebut sudah terkoneksi dengan benar dengan cara untuk memeriksa access point tersebut sudah terkoneksi dengan cara klik start, lalu klik run, lalu ketik CMD, lalu klik enter. Setelah masuk di command prompt, pilih IP address untuk memanggil IP address. Selanjutnya akan muncul reply form. Pada bagian itu Anda dapat melihat IP address-nya pada bagian bawah. Lalu selanjutnya lakukan setting access point dengan membuka browser dan mengetikkan IP address yang telah ditentukan sebelumnya, lalu klik enter. Kemudian masukkan username dan password pada kolom yang tersedia, lalu klik enter. Lalu selanjutnya lakukan konfigurasi access point pada halaman IP access point. Lalu selanjutnya masuk ke tab network, kemudian lakukan pengaturan standar, lalu lanjut masuk ke tab wireless untuk melakukan setting SSID, regression, dan mode. Lalu kita klik save. Selanjutnya masuk ke wireless mode, pilih access point dan checklist enable SSID broadcast, lalu klik save. Lalu langkah selanjutnya masuk ke DHCP, kemudian pilih enable, lalu klik save. Itulah cara-cara atau langkah-langkah dalam setting access point. Nah, selanjutnya ada cara kerja access point. Nah, access point ini merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang mencoba untuk mengakses jaringan internet. Nah, umumnya pada saat akan menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone, layar laptop atau smartphone tersebut akan tertera permintaan untuk memasukkan password. Lalu kemudian masukkan password. Setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat seperti laptop atau komputer laptop atau smartphone Anda dapat terhubung dengan cara mencocokkan password WiFi yang telah dimasukkan ke access point, apakah password tersebut benar atau salah.
Lalu jika passwordnya benar, maka perangkat tersebut secara otomatis akan terkoneksi ke internet. Jika tidak, maka sambungannya akan gagal. Nah, jalur data yang disediakan oleh access point ini adalah jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur elektrik pada kabel internet. Nah, access point ini berguna untuk mengontrol akses, enkripsi data, toleransi kesalahan, serta manajemen jaringan. Nah, jika ada perangkat klien yang mencoba mengakses jaringan melalui access point, perangkat tersebut akan menentukan untuk tidak mengizinkan akses atau mengizinkan terhubung ke dalam jaringan. Untuk melakukan itu, access point akan menjalankan fitur kontrol pengaksesan yang dimiliki. Nah, pada kondisi ini, fitur dari keamanan access point ini akan bekerja. Access point akan menginskripsi sandi, memeriksa kecocokan sandi pada access point dengan sandi yang dimasukkan oleh perangkat. Kemudian access point akan berfungsi sebagai DHCP untuk memberikan alamat IP untuk perangkat tersebut. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari access point. Keunggulan dari access point ini memungkinkan pengguna untuk tidak menggunakan PC yang berjalan 24 jam untuk melayani jaringan dengan software khusus. Yang kedua, tingkat keamanan dalam access point ini lebih bagus. Yang ketiga, jika access point terkoneksi dengan banyak PC, maka mudah dalam melakukan pengaturan. Nah, untuk kekurangan dari access point ini, yang pertama membutuhkan konfigurasi. Nah, access point ini membutuhkan konfigurasi yang tepat untuk bekerja dengan benar. Nah, dengan adanya hal ini dapat memakan waktu dan memerlukan pengetahuan teknis yang cukup. Yang kedua, ada keterbatasan keamanan. Access point ini ada yang tidak memiliki fitur keamanan yang kuat seperti router, yang membuat suatu jaringan WiFi rentan terhadap serangan luar. Oleh karena itu, saat memakai WiFi harus dilindungi dengan baik. Nah, yang ketiga, memerlukan power supply. Access point ini memerlukan sumber daya listrik untuk bekerja dengan benar. Dengan menggunakan listrik, perangkat ini kurang fleksibel karena harus memasangnya di dekat sumber daya listrik. Jika tidak ada sumber daya listrik tersebut, maka router ini tidak berfungsi. Yang keempat, memerlukan perangkat khusus. Untuk menghubungkan access point, perangkat tersebut harus memiliki Wi-Fi. Yang kelima, terbatasnya jumlah pemakai. Nah, ketika menggunakan access point, access point ini memiliki batasan jumlah pemakaian dapat terhubung. Jika terlalu banyak pemakaian, maka kinerja dari WiFi ini menurun. Nah, itu materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai konfigurasi WLAN. Nah, konfigurasi WLAN ini melibatkan serangkaian langkah untuk mengatur dan mengoptimalkan pengaturan jaringan nirkabel. Nah, ada beberapa langkah umum yang terlibat dalam konfigurasi WLAN. Yang pertama, perencanaan jaringan. Nah, dalam perencanaan jaringan ini, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan ini, tentukan kebutuhan dari jaringan WLAN seperti cakupan area, jumlah perangkat yang akan terhubung, dan kecepatan yang diinginkan. Lalu, pemetaan area.
Pada pemetaan area akan ditutupi oleh jaringan WLAN untuk mengidentifikasi lokasi strategis untuk penempatan akses point. Yang ketiga, mengukur sinyal. Gunakan alat pengukur sinyal atau perangkat lunak untuk mengukur kekuatan sinyal di area yang dituju. Ini akan membantu dalam menentukan jumlah dan lokasi yang optimal. Langkah yang kedua ada konfigurasi akses point. Nah, dalam konfigurasi akses point ini, tentukan nama SSID yang akan digunakan untuk jaringan WLAN, lalu pilih mode operasi yaitu infrastruktur dan infrastruktur atau ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Lalu pilih kanal yang tidak tumpang tindih dengan jaringan WLAN tetangga untuk menghindari interferensi. Lalu selanjutnya aktifkan teknologi keamanan yang sesuai seperti WPA2 atau WPA3 dan tentukan kunci enkripsi yang kuat. Pastikan untuk mengatur kata sandi agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang dengan mudah. Selanjutnya, langkah yang ketiga, penempatan dan penggunaan akses point. Dalam penempatan dan pengaturan akses point ini, tempatkan akses point pada lokasi yang strategis untuk mencakup area yang diinginkan dan menghindari hambatan fisik yang dapat memblokir sinyal. Lalu pastikan jarak yang tepat antara IP address agar tidak dapat interferensi antar mereka. Lalu selanjutnya atur kekuatan transmisi akses point sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang keempat ada pemantauan dan pemecahan masalah. Dalam pemantauan dan pemecahan masalah ini, gunakan perangkat lunak pemantauan jaringan untuk memantau kinerja jaringan WLAN, termasuk kecepatan transfer data, kekuatan sinyal, dan jumlah perangkat yang terhubung. Lalu, jika terjadi suatu masalah seperti konektivitas yang buruk atau jangkauan yang terbatas, lakukan analisis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah tersebut. Lalu selanjutnya, langkah yang kelima, pembaruan keamanan dan firmware. Nah, dalam langkah ini, pastikan secara rutin memperbarui firmware ini pada IP address untuk mendapatkan pembaruan keamanan terbaru dan meningkatkan kinerja. Lalu selanjutnya, periksa dan tingkatkan pengaturan keamanan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam teknologi keamanan WLAN. Nah, konfigurasi WLAN ini dapat bervariasi. Tergantung pada kebutuhan dan lingkungannya. Lalu selanjutnya penjelasan tentang SSID dan cara settingnya. Nah, SSID ini adalah nama yang diberikan kepada jaringan WLAN yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jaringan WLAN satu dengan yang lainnya. Ketika perangkat klien mencari jaringan yang tersedia untuk terhubung, SSID ditampilkan sebagai daftar jaringan yang dapat dipilih. Nah, ada beberapa langkah umum untuk mengatur SSID. Yang pertama, masuk ke antarmuka pengguna perangkat akses point. Lalu lakukan dengan mengakses alamat IP perangkat akses point melalui browser web, misalnya seperti http:// lalu masukkan IP yang ada. Lalu selanjutnya masukkan informasi login yang diperlukan seperti nama pengguna dan kata sandi. Defaultnya bisa ditemukan di dokumentasi perangkat atau bisa diubah oleh administrator jaringan. Lalu selanjutnya, setelah masuk ke antarmuka pengguna, cari pengaturan yang berkaitan dengan jaringan WLAN atau wireless setting. Lalu selanjutnya, temukan opsi SSID dan masukkan nama yang diinginkan untuk jaringan WLAN.
Untuk namanya, Anda dapat menggunakan nama yang unik dan mudah diingat. Lalu selanjutnya, beberapa perangkat access point menyediakan opsi untuk menyembunyikan SSID. Jika ingin menyembunyikan jaringan WLAN dari daftar jaringan yang terlihat oleh perangkat klien, Anda dapat mengaktifkan hide SSD atau SSID broadcast disable. Lalu setelah melakukan pengaturan SSID, simpan perubahan yang Anda buat. Lalu itulah langkah-langkah untuk pengaturan SSID. Lalu selanjutnya yang kedua mengenai penjelasan keamanan WLAN, WPA dan WPS dan cara settingnya. Nah, keamanan WLAN ini sangat penting untuk melindungi jaringan yang diakses. Pada jaringan WLAN ini ada dua cara untuk mengaturnya. Yang pertama ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. Nah, WPA ini merupakan standar keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan metode seperti WEP. WPA ini menggunakan enkripsi yang lebih kuat dan metode autentikasi yang lebih aman. Nah, ada beberapa WPA yang umum digunakan. Ada WPA PSK, Pre-Shared Key, ada WPA Enterprise. Nah, WPA PSK ini adalah metode yang paling umum untuk jaringan WLAN rumahan atau kecil. Nah, untuk WPA Enterprise ini digunakan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang lebih besar. Nah, ada beberapa langkah untuk mengatur WPA. Yang pertama, masuk ke antarmuka pengguna perangkat access point atau router. Lalu temukan pengaturan keamanan WLAN atau wireless security. Lalu selanjutnya pilih opsi WPA atau WPA 2 tergantung pada kemampuan perangkat. Lalu selanjutnya atur jenis enkripsi sebagai AS atau Advanced Encryption standar yang lebih aman. Lalu selanjutnya masukkan kata sandi yang kuat dan aman. Lalu selanjutnya simpan pengaturan dan restart perangkat access point atau router Anda. Lalu selanjutnya access point dapat digunakan. Nah, yang kedua ada WPS atau Wi-Fi Protect Setup. Nah, pada WPS ini dapat mempermudah pengaturan dan menghubungkan perangkat jaringan WLAN dengan cepat. WPS ini menggantikan proses manual yang rumit dalam mengatur koneksi nirkabel. WPS mungkin memungkinkan pengguna menghubungkan perangkat dalam menekan tombol WPS pada perangkat access point atau router pada perangkat klien. Untuk pengaturan WPS ini langkah yang pertama, masukkan antarmuka pengguna perangkat access point atau router, lalu kemudian temukan opsi WPS dalam pengaturan nirkabel. Lalu pilih metode WPS yang ingin digunakan. Ada WPS push button, ada WPS pin. Nah, WPS push button ini tekan tombol WPS pada perangkat. WPS pin ini menggunakan pin yang khusus yang diberikan. Lalu selanjutnya aktifkan WPS. Nah, selanjutnya pada perangkat klien, ikuti petunjuk yang diberikan untuk menghubungkan perangkat menggunakan WPS. Nah, WPS ini memiliki keamanan yang lemah dan rentan terhadap serangan, terutama WPS pin. Oleh karena itu, jika tidak ingin menggunakan WPS, disarankan menonaktifkan untuk meningkatkan keamanan jaringan WLAN Anda. Nah, setiap perangkat access point memiliki antarmuka pengguna yang berbeda-beda. Jadi, untuk pengaturannya mengacu pada dokumentasi perangkat atau petunjuk dari prosedur untuk pengaturan
keamanan WLAN yang benar dan sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan. Lalu yang ketiga ada penjelasan cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Untuk pengaturannya ada beberapa langkah yang digunakan. Yang pertama, kapasitas jaringan WLAN. Nah, yang ketiga ada penjelasan cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Nah, untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama kapasitas jaringan. Nah, periksa kapasitas jaringan WLAN, terutama kecepatan maksimum yang dapat ditangani. Pastikan jumlah pengguna yang diizinkan tidak melebihi kapasitas jaringan yang tersedia. Lalu selanjutnya, gunakan mekanisme pengelolaan bandwidth pada perangkat akses point untuk membatasi jumlah bandwidth yang dapat digunakan oleh setiap pengguna. Dengan membatasi bandwidth, dapat membagi sumber daya secara adil di antara pengguna dan mencegah satu pengguna mendominasi seluruh jaringan. Lalu selanjutnya ada mengatur pengaturan akses point. Banyak perangkat akses point memiliki opsi pengaturan memungkinkan untuk mengontrol jumlah pengguna yang dapat terhubung secara simultan. Nah, beberapa perangkat mungkin memiliki opsi make clients atau make connection yang memungkinkan untuk membatasi jumlah pengguna yang dapat terhubung. Yang keempat, dapat menggunakan teknologi roaming, seperti jika Anda memiliki beberapa perangkat akses point dalam jaringan WLAN yang sama. Dengan menggunakan teknologi roaming ini, seperti 802.11k dapat membantu membagi pengguna secara dinamis antara akses point yang tersedia sehingga mengurangi beban pada satu akses point tunggal. Lalu selanjutnya melakukan monitoring jaringan. Selalu pantau kinerja jaringan WLAN. Jika terdapat penurunan kualitas layanan atau kecepatan yang signifikan, bisa jadi jaringan sudah mencapai batas kapasitasnya. Nah, pada saat ini perlu pertimbangan peningkatan kapasitas dengan menambahkan akses point tambahan atau meningkatkan perangkat akses point yang ada. Lalu selanjutnya mengenai penjelasan cara memblokir user atau website. Nah, untuk memblokir pengguna atau situs web dalam jaringan WLAN terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah ini tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Nah, yang pertama, untuk memblokir pengguna, langkah yang dilakukan yang pertama masuk ke antarmuka pengguna akses point atau router. Lalu cari opsi pengaturan keamanan atau kontrol akses. Selanjutnya, temukan opsi untuk memblokir pengguna berdasarkan alamat MAC. Lalu selanjutnya masukkan alamat MAC pengguna yang ingin Anda blokir dan simpan pengaturan. Nah, setelah pengaturan tersimpan, maka pengguna yang menggunakan akses point tersebut telah diblokir. Nah, selanjutnya untuk memblokir situs web, langkah yang harus dilakukan yang pertama, jika memiliki router yang mendukung fitur pemblokiran situs web, masuk ke antarmuka pengguna router. Lalu cari opsi pengaturan pemblokiran situs web atau kontrol akses. Lalu selanjutnya pilih opsi untuk memasukkan daftar situs web yang ingin diblokir. Lalu masukkan URL atau situs web yang ingin Anda blokir atau gunakan metode lain yang disediakan oleh perangkat lainnya. Lalu setelah pengaturan tersebut selesai dilakukan, simpan pengaturan dan restart router agar pengaturan yang sudah diubah tersebut dapat berlaku.
Nah, sekian penjelasan materi saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.